Pusing lama lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Satir kondisi sosial kalau lu wanita tuh lo tuh punya keterbatasan. Kalau wanita tuh harus cantik gitu biar lu diterima masyarakat. Itu menurut gua kayak ini sih ironis sih gitu. Ini menggambarkan satu bentuk ironi gitu. Hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Oke, gimana nih kabarnya sobat BB69? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang ringan, fun, namun ternyata syarat dengan pesan di dalamnya. Dan sekarang sudah bergabung dengan saya, seorang teman kongko yang udah berulang kali menjadi teman kongko saya nih. Halo, apa kabar Gus? Halo, selamat datang kembali di podcast BB69. Gimana? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai film yang menurut saya cukup bagus nih, yakni yang berjudul Imperfect, Karir, Cinta, dan Timbangan, di mana film ini disutradarai oleh Ernest Prakarsa dan ternyata diangkat dari novel yang berjudul Imperfect, Journey to Self-Acceptance, karya Meira Anastasia yang merupakan istri dari Ernest itu sendiri. Dan untuk naskahnya sendiri ditulis oleh Ernest dan Meira juga. Sedangkan para pemainnya berjejer bintang-bintang terkenal seperti Jessica Mila, terus habis itu Reza Rahardian, Yasmin Naper, Boy William, Karina Suwandi, dan masih banyak lainnya. Nah, Mas Gugus sendiri udah nonton Imperfect itu udah berapa kali, Mas? Gue sih sebenarnya nonton Imperfect udah agak lama sih di bioskop waktu itu. Tahun 2019 ya, tahun lalu. Desember kalau nggak salah ya. 2 kali. Gue baru ingat gue nonton 2 kali. Yang pertama bareng adik gue, yang kedua bareng cewek gue. Oh, 2 kali? Terus kesannya gimana? Kesan nonton film ini sih, ini unik sih. Ini salah satu film yang jadi kayak dia tuh memperlihatkan bahwa ketidaksempurnaan itu adalah satu sisi yang sempurna. Terus berusaha menjadi sempurna itu justru yang memperlihatkan kalau lu itu tidak sempurna. Dan di sini sih yang paling jelas memang sih big temanya tentang insekuritas seorang wanita terhadap bentuk fisik kan. Seperti itu sih. Kalau dari cerita sendiri, sinopsisnya bisa diceritain sedikit kan, Mas Gus? Oh, ceritanya. Oke, jadi film ini film terbarunya Ernest Prakasa ya. Jadi yang mana kita semua sangat yakin bahwa Ernest Prakasa ini adalah seorang storytelling sutradara yang cukup mumpuni untuk membuat film tentang apapun sih gitu. Yang mana spesialisnya memang biasanya komedi. Nah, film ini disutradarai Ernest Prakasa, yang mana itu juga diambil dari buku istrinya kalau nggak salah ya, buku buatan istrinya ya, yaitu si Meira Anastasia. Yang mana sebenarnya juga fakta uniknya si Meira juga sempat muncul gitu di Imperfect juga dan jadi sosok yang lucu juga walau hanya muncul sebentar. Nah, film ini dibintangi oleh Reza Rahardian, Jessica Mila, Yasmin Naper, dan masih banyak lagi, ada Karina Suwandi, Dion Wiyoko, dan lain sebagainya. Nah, film ini tuh intinya bercerita tentang sosok Rara ya, tentang Jessica Mila yang secara apa namanya size badan ya, secara size badannya tuh besar gitu, yang mana si Rara ini kan dia bekerja di salah satu perusahaan kecantikan kosmetik gitu ya, kosmetik kecantikan, dan dia mempunyai seorang cowok ya, pacar, itu namanya Dika, dibintangi Reza Rahardian, yang mana si Dikanya ini seorang fotografer, dan si
si Dika dan Rara itu juga suka hal yang bagusnya itu dia kayak mengajar anak jalanan gitu. Si Rara punya adik namanya Lulu yang dibintangi Yasmin Apper, yang mana si Lulu itu berbeda jauh dengan si Rara. Kalau Rara itu mungkin secara size badannya besar, kalau si Lulu ini ideal gitu, langsing, cantik gitu. Yang banyak dikatakan sih di film ini Rara itu ngikutin bapaknya, si Lulu ngikutin ibunya. Ibunya itu namanya Bu Devi, dibintangi oleh Karina Suwandi. Nah, si Rara ini dari kecil memang dia tuh dekat dengan ayahnya gitu. Ayahnya yang istilahnya tuh nggak terlalu mempedulikan bentuk visual anaknya ya, penampilan, tapi lebih ke ya intinya asal ente bahagia lah gitu kan. Nah terus suatu hari ya bapaknya tuh malah, bapak yang sangat Rara itu dekatnya sama bapaknya dibanding ibunya kan, malah si bapaknya tuh meninggal gitu karena suatu kecelakaan yang membuat si Rara tuh jadi orang yang sangat dia tuh misalnya memenjarakan dirinya dengan sudut pandangnya dia sendiri, menjadi orang yang masa bodoh tapi memang disengaja kan masa bodoh gitu. Dan dia jadi sosok yang gemuk, yang mana kegemukan sosok dirinya itu, walaupun dia gemuk, dia sebenarnya dicintai oleh seorang pacarnya itu Dika. Nah suatu hari si Rara pengen naik jabatan gitu, bisa jadi bagian terpenting lah, manajer pemasaran kalau nggak salah ya. Nah pas naik itu dia punya pesaing ya, pesaing, yang mana pesaingnya itu sama-sama juga pengen naik jabatan juga. Nah tapi si top manajemennya ini malah rencananya malah ingin memilih malah memilih pesaingnya dibandingkan si Rara gitu, karena penampilannya cantik gitu. Jadi pesaingnya dia tuh malah yang lebih dilirik karena bentuk visualnya tuh cantik, sedangkan si Rara walaupun dia lebih pinter dari pesaingnya, tapi karena bentuk visualnya nggak sebaik pesaingnya, jadi malah yang dipilih tuh pesaingnya gitu. Nah itu yang ngebuat si Rara kan aslinya kompetitif juga kan, yang membuat si Rara itu berjuang untuk jadi kurus dan berhasil. Nah mulai dari situlah konflik demi konflik yang menggoyahkan sudut pandangnya dia tuh terjadi gitu, konflik tentang dirinya dan konflik pendapat orang lain terhadap diri. Jadi seperti itu. Oke. Nah kalau yang lu dapatkan nih dari film ini, yang membedakan film ini dari film komedi pada umumnya apa? Sebenarnya sih tipikal komedinya ya tetap komedinya tuh komedi ngomong ya, speech komedinya sangat bagus. Cuman yang paling gua suka nih kalau secara komedi nih ya, pertama secara komedi itu yang paling keren itu adanya sosok badut di dalam film ini, yaitu adanya Prita, Maria, Neti sama Wiwit tuh. Itu ya kan yang 4 cewek di dalam kosnya si Dika itu kan. Empat-empatnya ini kan istilahnya wanita yang mungkin secara bentuk visual tuh saling tidak sempurna antara satu dengan yang lainnya. Nah di situ tuh banyak dialog tentang body shaming tuh. Jadi film ini kan memang big temanya kan tentang bentuk visual gitu kan, bentuk visual yang dirasa tuh cewek itu sering merasa insecure. Dan ini walaupun ini film komedi, sebenarnya riset terhadap film ini nggak main-main, karena ini kan juga dari novel istrinya Ernest kan, yang mana novelnya ini sebenarnya berdasarkan kisah nyata dari curhatan orang-orang. Kalau nggak salah ya, kalau gue salah dikoreksi, tapi setahu gue tuh itu dari berdasarkan curhatan orang-orang yang ada di sekitarnya kemudian dijadikan novel kan. Berarti kan riset terhadap, walaupun ini komedi gitu, walaupun ini kesannya tuh bercandaan, tapi
riset terhadap isi konten ceritanya tuh sebenarnya serius sih. dan sangat menurut gue sih ada pendidikan, ya istilahnya ada pendidikan moralnya gitu. Ini film komedi yang juga ada pendidikan moral yang saat ini nih, sekarang nih cukup relate gitu, cukup relate dengan kehidupan cewek-cewek remaja. Bahkan bukan saat ini aja, dari dulu kali ya, tapi saat ini malah lebih lagi nih. Lebih lagi, kenapa? Karena media sosial kan makin menggila kan, jadi apalagi kan kayak Instagram, YouTube itu kan sangat visual kan. Maksudnya dunia visual tuh sangat terlihat gitu. Dan disitulah kemudian ada semacam obat gitu. Jadi film ini tuh kayak obat aja gitu yang diturunkan di tengah-tengah masyarakat, yang sebenarnya kalau zaman sekarang tuh makin banyak cewek yang insecure terhadap istilahnya tuh badan dan sebagainya. Sekarang kan istilah body shaming, terus bully gitu kan, harassment itu kan sebenarnya istilahnya bullying juga baru sekarang kan. Istilah-istilah seperti itu kan juga baru booming sekarang kan. Kalau dulu nggak ada orang merasa dirinya saya body shaming nih, kamu menggina gini kan. Zaman dulu kayaknya kan nggak sesanter sekarang kan. Zaman dulu gue sering dikatain gendut-gendut tapi akhirnya cuek aja sih. Iya. Atau sipit lo, atau pesek lo, istilahnya kan gitu ya kalau anak-anak sadisnya kan gitu ya. Tapi sekarang mungkin lebih, ya mungkin bisa dibilang lebih maju apa malah lebih mundur kali kalau seperti itu ya. Nah, antara dua itu, di satu sisi kita udah lebih tahu bahwa itu nggak baik dan bisa tanda kutip merusak psikologis anak atau seseorang. Tapi di satu sisi ada yang bilang mentalnya aja yang kurang kuat, dulu aja gue dikatain ini hitam, apa dikatain apalah istilahnya kan. Ya. Nah itu dua. Kalau dari menurut lu gimana tuh? Karena kan permasalahannya itu orang itu merasa dirinya stres, tertekan atau enggak itu berdasarkan tuntutan sosial yang ada di sekitarnya sih. Kalau dulu misal lo dikatain gemuk tapi ya tuntutan sosialnya nggak sepadat sekarang gitu ya, salah gitu menurut gua. Nggak akan istilahnya jangan samakan era kita dengan era zaman sekarang gitu aja. Walaupun era gua juga sering dikatain A B C D gitu, tapi gua kuat-kuat aja, nggak bisa juga sih gitu. Karena kan kalau zaman sekarang itu kan apa ya, kalau zaman sekarang kan bentuk komunikasinya kan berbeda gitu. Zaman sekarang kan ada komunikasi publik itu gampang gitu, ada status, ada ngebully orang itu gampang gitu, bahkan di komen netizen itu gampang gitu. Itu kan tuntutannya kan lebih apa ya, lebih berat lagi. Jadi ketika ada anak zaman sekarang yang lebih merasa dirinya insecure daripada anak zaman dulu, ya wajar. Karena tantangannya berbeda ya. Tantangannya berbeda. Istilahnya kan zaman sekarang itu kan orang mencontoh temannya aja. Istilahnya zaman sekarang coba dipikirin deh, orang teman sebangku kita aja bisa jadi artis loh, misalnya artis YouTube atau artis Instagram kan gitu kan. Kalau zaman dulu misalnya kita yang dalam artian apa ya, ya istilahnya sama-sama bau kencur gitu, dalam satu kelas ya bau kencur semua gitu, walaupun dikatain tuh masih dalam satu strata sosial gitu loh, masih sama-sama bau kencur gitu. Kalau di dunia sekarang kan bisa kayak teman kita tuh ada yang artis apa, ini bisa jadi ya gitu ya. Habis punya YouTube terus secara ininya cantik, di komen banyak orang gitu kan, di love banyak orang. Betul, zaman dulu kan kita kan nggak mengejar berapa banyak love gitu kan, berapa banyak like kan gitu kan. Nah ini menarik nih, soalnya ini nanti akan dibahas juga nih, seperti ada salah satu tokoh yang diperankan oleh Boy William ya, yang dia itu selebgram ya istilahnya kan ya, yang selalu update, tapi ternyata itu ya pencari perhatian. Kayak waktu itu dia tadinya itu pengen ke aksi sosial karena udah mengundang wartawan, tapi ternyata wartawannya batal datang, dia batal lagi, dia mendingan manicure dan pedicure di salon.
Kita bisa ngelihat zaman sekarang tuh apa ya, saya banyak banget kayak, ya gue nggak nyalahin zaman sekarang sih, tapi emang sosoknya si Boy William ini kan kayak penggambaran apa yang terjadi fenomena di zaman sekarang gitu. Ada orang yang begitu manis di depan kamera, di depan publik, tapi kayaknya tuh pahit gitu di belakang tuh, nggak semanis di depan kamera. Kalau zaman dulu kan hanya artis yang ya memang profesinya artis doang yang bisa seperti itu kan. Kalau zaman sekarang kayak teman di sekitar lo aja, di samping lo aja bisa jadi orang yang seperti itu gitu. Nah, ini juga salah satu juga kejadian pas gue waktu bulan lalu apa berapa, pokoknya belum lama inilah, gue di jalan itu gue ngeliat misalnya ada misalnya seorang wanita memberikan bingkisan kepada homeless lah ya kita bilang ya. Nah, tapi setelah diberikan itu dia nyempatin diri foto, abis itu langsung naik mobil lagi pergi. Nah, itu kita kan jadi persepsinya agak bingung nih, apakah dia ingin menyombongkan diri atau dia ingin mendokumentasikan aja. Nah, either itu yang mana, dua-duanya kita bisa anggap aja, kita berpikiran positif bahwa ya mungkin aja dia foto walaupun dia taruh di media sosial untuk agar orang lain juga ikut serta melakukan apa yang dia lakukan sih sebenarnya, seperti itu ya. Yang positifnya kita berpikir positif seperti itu. Ya oke lah, misalkan kalau kita bicara tentang memberi contoh gitu, kesannya kayak memberi contoh gitu ya. Jujur aja di satu sisi pas waktu itu gue ngeliat itu, gue tidak menjudge sang pemberi, gue nggak menjudge sama sang pemberi, tapi gue malah berpikir kalau gue sebagai orang yang diberi, dikasih terus difoto itu rasanya gimana gitu. Kalau gue pribadi. Iya. Kayaknya kok nggak tulus gitu ya. Ya awkward gak sih? Kalau enggak, kalau itu kalau gue pribadi pas ngeliat itu justru gue bukannya ngejudge sang pemberi, tapi gue mikir misalnya kalau suatu saat misalnya kalau gue keadaan gue sebagai orang tersebut, itu perasaan gue seperti apa ya? Diberikan terus difoto misalnya, diberikan terus habis itu kadang-kadang minta berdiri yuk di sampingnya, difoto sebelahnya itu pakai baju misalkan seperti itu ya. Ya kesannya ya itu tadi, kesannya tuh kayak malah nggak tulus gitu, tapi ya gimana ya, ya yang lo lihat itu maksudnya itu kayak pemberian perusahaan, atau kalau perusahaan kan emang harus ada dokumentasinya tuh. Nah justru itu kan yang pasti dia nggak pakai baju seragam, jadi dia turun dari mobil. Nah itu tadi kan kita kan berpikir oh ya udah, kalau gue pribadi sih ngemikir oh udah ini buat dokumentasi aja, mungkin aja dia mau laporan ke ibunya kayak atau ke siapanya, istilahnya seperti itu sih. Nah kembali ke film ini nih. Nah di film ini sebenarnya ini kan cukup banyak adegan-adegan yang sangat menarik nih. Nah kalau yang bagi Mas Gugus nih yang memorable yang mana? Wah, yang memorable sih menurut gue yang itu sih, yang ending. Itu menurut gue itu keren sih. Yang ending ketika si Raranya itu ngomong di depan banyak orang, wartawan, manajemen gitu. Itu ngomong di depan banyak orang terus berbicara tentang kecantikan yang sesungguhnya itu apa gitu. Ya itu menurut gue paling keren sih. Dan yang kerennya juga di situ kan si Raranya itu ngomong terus kayak foto di namanya kayak layar apa yang nutupin fotonya terus dibuka gitu kan. Nah itu menurut gue keren banget sih. Dan gue ngeliat buset, kan kalau yang di dalam film itu kan foto-fotonya itu kan diambil dari istilahnya karakter-karakter yang tidak cantik kan, tapi dari foto itu kita bisa ngeliat ternyata bisa cantik gitu dengan fotonya si Dika itu, bisa tiba-tiba tuh cewek tuh jadi punya wibawa tertentu gitu. Menurut gue di scene itu menurut gue susah sih, istilahnya itu challengingnya Ernest Prakasa dan timnya itu untuk menciptakan satu set yang menurut gue keren banget sih. Betul. Gitu. Jadi istilahnya kalau kayak gitu kan bisa dibilang itu sebenarnya itu orang yang dianggap tidak menarik sebenarnya itu
bagi beberapa orang itu pasti ada sudut pandang menariknya, bener kan? Kayak kita anggap itu iya. dari ternyata itu si karakter Reza itu sebagai fotografer itu bisa menangkap momen atau sesuatu yang menarik daripada Iya, dari ketidaksempurnaan itu. ketidaksempurnaan itu, dan itu yang menggambarkan bahwa ya mungkin banyak orang, misalnya banyak orang yang tidak menyukai kita dalam arti secara fisik, tapi tidak sedikit juga yang berpandangan berbeda, maksudnya seperti itu tuh kalau yang gue dapet tuh. Nah sekarang kalau adegan yang tidak disukai apa nih? Ada yang tidak disukai menurut gue proses si Rara jadi kurus sih. Itu yang gak gue suka. Karena agak, gue nggak ngerti ya. Mungkin lo yang di dunia, misalkan kalau menurut gue orang yang segemuk itu bisa tiba-tiba jadi kurus jadi cantik dengan dalam waktu 1 bulan, menurut gue aneh sih. Oke. Kemudian ya itu cerdas sih, tapi kita bisa ngeliat di set-set itu kayak istilahnya ada proses-proses yang di-tricky. Secara kamera kan di-tricky juga kan, kayak kepalanya dihilangin. Jadi disorot kamera tuh hanya dari leher ke bawah gitu. Untuk jadi bener itu kurang bagus menurut lo ya? Sama kalau yang gue spend sebelum 1 bulan itu waktu pas si siapa namanya si bosnya tuh si Kevin kan ngomong kan, kamu kalau mau posisi ini harus posisi ini nih harus kurus dalam waktu 1 bulan. Si bosnya kan ngomong gitu kan, si Kevin nggak masalah ya. Nah dia ngomong kayak gitu, menurut gua seorang bos aneh aja gitu ngasih instruksi untuk menguruskan badan seorang karyawannya, terus dikasih tenggat waktunya itu timeline-nya tuh 1 bulan gitu. Oke, nah menurut ini gua agak kurang. Sama satu lagi sih yang nggak gua suka. Apa? Gua baru ingat waktu pas si Kelvin lagi, pokoknya pas lama Kelvin gua nggak suka deh pokoknya. Oke, kenapa sih Kelvin? Tokonya kayaknya nggak terlalu ini nih ya? Iya, gue nggak suka. Nah, sebenarnya karakternya gue suka aja, tapi si pas ada berapa set yang agak aneh gitu, agak canggung gitu. Waktu yang satunya lagi tuh waktu pas si Kelvin itu sama si Rara nih, si Raranya lagi nge-gym lagi jalan. Itulah. Treadmill. Lagi treadmill. Terus si Kelvin ditanya kan, si Kelvin buka aplikasi Peggy ya itu ya. Dipaksain. Iya, menurut gua ngapain orang kaya anak pemilik perusahaan besar nyari diskonan gitu. Kan nyari iklan. Diskonan buat jalan-jalan iya. Masa orang kaya nyari diskonan gitu. Menurut gua aneh sih. Oke, nah ini saya kembali ke yang tadi yang gak disukai. Yang pertama, untuk program pengurusan badan itu kan digambarkan olahraga. Ada beberapa olahraga itu sebenarnya itu yang bisa cukup cepat nih menurunkan nih, apalagi kalau dilakukan dengan diet plus olahraga. Olahraga itu yang disebut high intensity interval training. Nah itu nanti kalau boleh lu cek tuh HIIT tuh. Nah itu ternyata itu cukup cepat gitu Pak. Cepat dan gue merasakan sendiri itu. Wow. Dan gue merasakan sendiri dan itu boleh tuh. Apalagi kalau misalkan mau menikah nih dalam 15 hari lagi atau sebulan, nah itu boleh tuh dilakukan tuh. Tapi yang penting itu harus melihat keadaan diri sendiri dulu ya. Cocoknya mana nih? Jadi nanti cari aja High Intensity Interval Training atau HIIT. Tapi emang dengan diet seperti itu 1 bulan tuh bisa kurus tuh? Bisa kurus. Diet dan olahraga. HIIT itu olahraga. Itu jadi olahraga itu yang mungkin hanya makan waktu itu 7 sampai 10 menit bahkan sampai 20 menit satu putaran, itu bisa sangat berefek daripada lu gym 1 jam. Oh gitu. Nanti lu lihat aja HIIT workout. Nah itu ada yang mulai dari 7 menit. Kalau 7 menit awal lu 7 menit lakukan pagi siang sore, atau nanti setelah itu lu bisa jadiin 2 sesi jadi 14 menit. Nah itu nanti sesuai dengan kemampuan lu. Seperti itu. Oke.
Nah, tadi itu seperti yang dibilang bahwa ada satu momen di mana Kelvin menuntut si Rara bila dia ingin naik jabatan sebagai manajer marketing, dia harus menguruskan badan dengan jangka waktu tertentu. Nah, ini gue pengen ngomong ke lu nih. Sebenarnya fair gak sih seperti itu? Boleh gak menurut lo? Sebenarnya sih menurut gua kalau seorang atasan memberi jangka waktu tertentu sih menurut gua fair. Sangat fair sih. Tapi di situ ada yang hal aneh, harusnya kan istilahnya kalau atasan memberi target tuh harusnya ada diskusi dua arah gitu. Maksudnya anak buahnya tuh menyanggupinya atau enggak gitu. Harusnya tuh ada diskusi 1 bulan tuh make sense atau enggak kan gitu. Tapi kan itu kan karena sebenarnya si Rara yang minta untuk naik, untuk dikasih kesempatan. Iya Ketika sih memang sih. Awalnya kan dikasihnya kan ke Marsha kalau nggak salah namanya. Kalau nggak salah dikasih ke Marsha. Habis itu si Rara ngomong, ya udah, gue kasih kesempatan gue deh, gue kurusin. Nah, si Kelvin karena dia bergerak di bidang kecantikan, pasti ambasadornya harus yang dalam arti yang cantik juga. Bener gak? Menurut dunia pada umumnya. Nah, jadi istilahnya ya dia memberikan kriteria seperti itu. Hal ini sama terjadi seperti di penerbangan juga kayak pramugari atau pramugara juga kan kita lihat mereka itu nggak yang kita bilang yang eksklusif ya pesawatnya itu mereka kita lihat itu baik itu pramugari maupun pramugara pun terlihat gagah-gagah dan cantik-cantik. Setidaknya itu rapi dan lain-lain, menarik penampilannya seperti itu kan. Jadi sebenarnya itu setiap perusahaan itu mempunyai kriteria tersendiri yang untuk menggambarkan perusahaan mereka. Itu juga. Tapi menurut gue, nah ini gue juga memang nggak dijelasin sih di dalam film ini. Maksud gue tuh seharusnya kan kita bisa ngeliat tuh kalau memang sebuah perusahaan tuh butuh brand ambassador, ya maksud gue rekrut aja seorang, istilahnya tuh seorang maskot gitu, seorang yang di situ bekerjanya di tengah-tengah maskot. Cuma menurut gue aneh sih kalau ada culture perusahaan di mana maskotnya itu tuh harus dengan fisik tertentu gitu. Kecuali memang orang itu yang berada di front office gitu, yang ada di front, istilahnya tuh di lapisan yang ketemu langsung di masyarakat. Nah masalahnya kan si Rara nggak ketemu langsung di masyarakat. Nah itu gue juga agak, maksudnya dari profesional pekerjaan menurut gue aneh sih. Dan seharusnya kan ketika seorang akan itu dia naik, bukannya dia mau jadi market harus bertemu dengan orang lainnya. Gimana? Untuk yang jabatan yang dia incar itu bukannya dia harus bertemu dengan orang lain. Seperti yang terakhir itu kan dia kan harus berbicara di depan umum tuh, memperkenalkan produk baru, memperkenalkan ambasador, brand ambasador baru nih yang dari fotonya itu dia kan harus tampil di khalayak umum, wartawan segala macam. Nah itu dia. Tapi kalau menurut gua tuh bukan yang sebagai maksud gua tuh dia kan sebenarnya lebih banyak di belakang meja ya, bukannya ya si Rara itu ya. Pas yang sebelumnya iya. Mungkin pas dia mau naik jabatannya itu yang dibutuhkan. Justru kan yang pas waktu selama dibilang kan ya kamu sih pintar, tapi untuk jabatan ini seperti itu kita butuh seseorang yang fisiknya itu atraktif. Dan itu memang ada beberapa bidang, for example untuk dunia marketing harus atraktif ya, baik itu laki-laki perempuan yang kita lihat ya. Bener kan? Ya gimana ya, gue memang di film ini nggak terlalu dijelasin tentang requirement pekerjaannya. Maksudnya kalau dikomparasikan dengan perusahaan kecantikan di Indonesia gitu atau di dunia pada umumnya harus seperti apa, gue nggak tahu sih. Seharusnya kalau memang perusahaan itu punya culture seseorang itu harus cantik, seharusnya si Rara itu harusnya udah cantik dari dia jadi karyawan baru, atau enggak perusahaan itu punya tunjangan kecantikan gitu, semacam seperti itu. Seperti ini kan Mas Gugus kan bekerja ya, sekarang ini bekerja ya, di pekerjaannya itu kan pasti ada divisi masing-masing ya. Salah satunya ada divisi marketing nggak kalau di Mas Gugus? Oh ada. Nah,
di divisi marketing itu kan biasanya kan ada requirement yang tertentu itu yang secara tertulis atau nggak tertulis itu berpenampilan menarik. Bener gak sih? Kalau di gue sih